Pintu Terlarang adalah sebuah film thriller misteri garapan sutradara Joko Anwar, yang diproduksi oleh Lifelike Pictures dan dirilis tahun 2009. Film adaptasi dari novel dengan judul yang sama karangan Sekar Ayu Asmara ini, berhasil tayang di Festival Film Internasional Rotterdam ke-38, dan meraih penghargaan Best of Puchon pada ajang Puchon Internasional Fantastic Film Festival 2009 yang digelar di Korea Selatan. Di ajang festival dalam negeri, film ini juga meraih tata sinematografi terbaik, serta penyuntingan terbaik pada ajang Festival Film Indonesia 2009. Bercerita tentang rahasia mengerikan di balik kehidupan yang sempurna dari seorang pematung sukses, serta tentang bagaimana ia bersikap terhadap eksploitasi dan pengkhianatan yang diam-diam dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, buat yang tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, inilah alur dari film Pintu Terlarang. Gambir, seniman patung yang tengah berada di puncak karirnya dalam pengeksploitasian temanya yaitu wanita hamil, tengah menggelar pameran patung-patung hasil karyanya. Pameran tersebut tampak sukses, dengan patung yang nyaris semua sold out, pujian bertubi-tubi dari para pengunjung pameran, juga kedua teman dekatnya Rio dan Dandung, juga Ko Jimmy, pemilik galeri yang sudah Gambir anggap seperti ayahnya sendiri. Dan semua kesuksesan yang diraih Gambir tentu saja tak lepas dari campur tangan istrinya yang cantik dan pintar, Talida. Namun sanjungan demi sanjungan yang diterimanya tak lantas membuatnya puas. Gambir malah seperti menyimpan keresahan dan sebuah rahasia. Dan secara tak sengaja, Gambir mendengar percakapan pengunjung lain yang menyangka kalau Gambir melakukan body casting pada karya-karyanya. Meski hal tersebut dibantah pengunjung lain yang mengatakan kalau body casting tersebut tidak mungkin Gambir lakukan mengingat rumor yang beredar kalau Talida istrinya tidak bisa hamil. Mendengarnya Gambir sedikit kecewa, kemudian berlalu meninggalkan pameran. Talida yang seperti mengetahui apa yang dirasakan Gambir, lalu menemui Gambir dan mengingatkannya untuk jangan pernah menyesal atas semua pencapaiannya yang tak lepas dari campur tangan Talida. Meski tak bisa menyembunyikan rasa bersalah dan kecewanya, namun Gambir memaksa untuk bersikap wajar demi membuat istrinya senang. Apa menurut kamu aku bakal ngedukung kamu ngelakuin sesuatu kalau aku tahu hal itu nggak benar? Menjijikan? Kejam? Jangan pernah nyesel, Gambir. Kamu malah ngasih arti buat bayi-bayi itu. Keesokan harinya, di sela-sela sarapan ibunya membicarakan perihal dokter yang bisa memberikan solusi agar Gambir segera memiliki momongan. Ibunya mengira telatnya Gambir memiliki anak, dikarenakan Gambir yang memiliki masalah susah berereksi. Perbincangan mereka terpotong saat terdengar ketukan pintu. Namun saat Gambir memeriksa, tak ditemuinya seseorang di depan pintu. Hanya tulisan "Tolong saya" di lantai yang entah ditulis oleh siapa. Talida, kita bisa nikah minggu depan kalau kau mau. Aku memang nggak punya hubungan emosional sama orang tuaku. Tapi aku nggak mau mereka tahu kalau anak yang belum nikah udah hamil. Dan sekarang aku mau kamu percaya aja sama caraku. Beberapa tahun sebelumnya, Gambir terpaksa mengizinkan Talida yang ingin menggugurkan janin dalam perutnya, dengan alasan dirinya tak ingin memberi malu keluarganya karena telah hamil di luar nikah. Meski Gambir berusaha meminta Talida untuk membatalkan niatnya dan mengajak mempercepat rencana pernikahannya, namun tekad Talida sudah bulat, dan Gambir hanya bisa pasrah pada keputusan Talida yang menurutnya akan baik untuk kehidupan mereka nanti. Saat menunggui Talida melakukan proses aborsinya, Gambir sempat berbincang dengan seorang pria yang kemudian membisikkan pada Gambir, kalau sebenarnya Talida bukan malu hamil di luar nikah, namun Talida memang tidak ingin mempunyai anak dari Gambir. Gambir mencoba untuk tidak terpengaruh, dan berlalu meninggalkan pria tersebut. Dia tidak malu, tapi dia memang tidak ingin punya anak dari kamu. Dia musuh kamu. Setelah proses aborsi selesai, Talida kembali membuat sebuah permohonan yang menurut Gambir mengerikan. Talida menginginkan agar janin yang baru saja digugurkannya tersebut disimpan di perut patung wanita hamil yang Gambir buat. Dengan demikian menurut Talida janin yang juga merupakan anak mereka akan tetap bersama mereka.
Gambir yang tak menyangka kalau Talida punya keinginan semengerikan tersebut tentu saja menolak. Namun saat melihat Talida yang memaksa dengan memohon-mohon, Gambir pun tak kuasa menolak hingga akhirnya meluluskan permintaan Talida. Di awal karirnya sebagai seniman patung, Gambir harus merasakan mual dan tak nyaman saat akan melakukan pekerjaannya. Talida lalu memperlihatkan hasil karya Gambir tersebut pada Koh Jimmy, yang langsung berdecak kagum melihat patung yang menurutnya tampak sempurna bahkan terlihat seperti mempunyai nyawa. Sejak saat itu hingga menikah, Talida membuat perjanjian kepada pemilik klinik aborsi untuk memberikan janin yang sudah dikeluarkan dan disimpan klinik, kemudian diambil oleh Gambir yang nantinya akan memasukkan janin itu ke dalam perut patung hamil. Menurutnya, itulah sebabnya kenapa patung-patungnya bisa terlihat hidup, karena ada sesuatu yang seharusnya hidup di dalamnya. Kendati Gambir sebenarnya tidak mau melakukan hal tersebut, ia akhirnya melakukan karena paksaan Talida yang mengetahui bakal kesuksesan Gambir sudah ada. Setelah sukses dengan pameran patung hamil pertamanya, Koh Jimmy kembali mengajak Gambir untuk mengadakan pameran serupa. Gambir menyetujui usul pameran tersebut, namun menolak untuk kembali membuat patung perempuan hamil, dengan beralasan kalau dirinya ingin mengeksplor kemampuannya membuat patung dengan tema yang lain. Hal tersebut tentu saja membuat Koh Jimmy terkejut, karena hanya tema perempuan hamillah yang berpotensi besar untuk kesuksesan pameran dan karir Gambir. Koh Jimmy mengatakan kalau dirinya mengetahui apa yang Gambir simpan dalam perut patung-patung hamil, dan mengancam akan mengangkat kasus tersebut jika Gambir menolak permintaannya. Maka mulailah Gambir membuat patung untuk persiapan pameran selanjutnya. Saat sedang berada di studio, Gambir menemukan sebuah pintu di balik lemari. Gambir yang penasaran, hendak membongkar paksa pintu itu. Namun tiba-tiba Talida muncul, dan melarang Gambir untuk membukanya. Talida mengatakan bahwa apabila pintu itu terbuka maka perasaannya menjadi hancur dan akan membuat semua hal di antara mereka menjadi musnah. Gambir yang sangat mencintai istrinya itu pun lalu membuang jauh rasa penasarannya dan tetap membiarkan apa yang ada di balik pintu tersebut menjadi rahasia. Apapun yang ada di balik pintu itu, aku mau cuma aku yang tahu. Kalau sampai pintu itu dibuka, ada sesuatu yang buat perasaan aku sangat sedih. Saat tengah berbincang dengan Dandung, Gambir mendapatkan pesan yang mengarah pada tulisan "Tolong saya" di sebuah tugu depan coffee shop tempat Gambir dan Dandung berada. Bahkan di kesempatan lain saat dirinya berolahraga bersama kedua temannya, kembali Gambir menemukan pesan sama pada secarik kertas. Lalu dilihatnya seorang anak kecil di depan pintu yang langsung lari sebelum sempat Gambir menanyakan siapa anak kecil itu. Gambir lalu mengejar anak kecil itu. Namun Gambir gagal menangkap anak kecil itu, dan kehilangan jejaknya. Gambir hanya bertemu seorang perempuan tua yang berpesan sesuatu yang Gambir sendiri tidak paham maksud dari pesan tersebut. Kenapa kamu tidak pernah menutup pintu? Keesokan harinya, Gambir memeriksa kembali tulisan yang pernah dilihatnya. Di sana Gambir menemukan sebuah tulisan lain yang berbunyi Herosase. Penasaran, Gambir coba mencari tahu apa pesan yang secara misterius terus menerornya, hingga kemudian Gambir berada di depan sebuah gedung yang bernama Herosase. Namun saat Gambir masuk, seorang resepsionis bernama Claudia menahan dan memberitahu Gambir kalau hanya anggota yang diperbolehkan masuk. Saat Gambir meminta penjelasan mengenai syarat menjadi anggota serta fungsi dari gedung tersebut, resepsionis malah meminta pihak keamanan untuk mengusir Gambir keluar. Tak mau menyerah, Gambir terus mencari informasi mengenai gedung Herosase dengan mengawasi dan menanyai setiap orang yang keluar dari gedung itu. Namun mereka bungkam dan tak mau menjawab pertanyaan Gambir. Bahkan seseorang menodongkan pistolnya ke arah Gambir, dan mengancam agar Gambir berhenti mencari tahu mengenai gedung tersebut. Hingga suatu siang, Gambir melihat Dandung masuk ke gedung Herosase. Gambir menunggui Dandung hingga keluar, lalu memaksa Dandung menjelaskan mengenai gedung Herosase dan apa yang baru saja dilakukannya di dalam sana. Setelah Gambir memaksa, Dandung pun kemudian mengantar Gambir menemui Ibu Mona, manajer di gedung Herosase. Anda datang ke sini untuk mendapatkan jawaban.
Hanya ada satu peraturan di sini. Tidak boleh ada pertanyaan. Ibu Mona, sang manajer Herosase menjelaskan keterangan untuk menjadi anggota dengan satu syarat, tidak boleh ada pertanyaan. Herosase dikatakan didatangi orang untuk mencari jawaban tanpa pertanyaan. Maka tanpa ada lagi pertanyaan, Gambir memasuki sebuah kamar di mana di sana sudah disediakan sebuah TV dengan katalog pilihan channel tersimpan di meja. Terungkaplah bahwa Herosase adalah tempat untuk mengetahui gerak-gerik penghuni rumah-rumah dengan memasang kamera ilegal di setiap sudut rumah-rumah tersebut. Beragam aktivitas mengerikan tersaji di layar TV itu. Mulai dari sadomasokis, seorang perempuan yang menjahit jarinya sendiri, dan banyak lagi aktivitas mengerikan yang membuat Gambir merinding. Dari sana Gambir juga melihat seorang anak kecil yang dianiaya orang tuanya. Anak yang sama dengan yang Gambir lihat beberapa hari yang lalu. Gambir pun tergerak untuk menolong anak tersebut. Bergegas Gambir kembali mengetuk ruangan Ibu Mona untuk menanyakan mengenai identitas anak kecil itu. Namun Claudia memberitahu kalau Ibu Mona sudah tidak berada di tempat dan kembali mengingatkan peraturan di Herosase kalau tidak boleh ada pertanyaan. Gambir menemui Dandung yang tampak excited dengan semua aktivitas yang direkam di TV yang baru saja Gambir saksikan. Dengan gusar, Gambir menganggap kalau mereka sudah sakit jiwa dengan menjadikan penderitaan orang lain sebagai hiburan. Gambir coba menanyakan identitas anak kecil dan keinginan untuk membantunya, namun Gambir hanya disarankan agar jangan bertindak yang menyebabkan keanggotaan Gambir di Herosase dicabut. Dandung juga mengingatkan yang Gambir bisa lakukan hanyalah terus melihat aktivitas anak kecil itu, dan berdoa agar anak itu bisa selamat. Hari berikutnya Gambir kembali melihat tayangan aktivitas anak kecil itu, yang membuat Gambir frustasi karena hanya bisa melihat anak kecil yang ketakutan menghadapi perlakuan kejam kedua orang tuanya. Tanpa bisa membantunya, apa yang disaksikan Gambir cukup mempengaruhi jiwanya, hingga saat Dandung mengabarkan kalau anak kecil itu sudah meninggal, Gambir pun tampak terguncang. Kabar tersebut cukup membuat Gambir gamang hingga melewati pameran keduanya dengan tidak bahagia. Setelah mendengar rumor di pameran secara sembunyi-sembunyi, yang membicarakan tentang berbagai aktivitas yang terekam di Herosase, Gambir kemudian menduga kalau anak kecil itu mungkin masih hidup. Gambir segera pergi ke Herosase dan memaksa menyewa satu ruangan di sana. Setelah berada dalam ruangan, Gambir langsung memilih channel yang menampilkan tayangan aktivitas anak kecil itu. Saat ketemu, Gambir melihat sang anak kecil seperti mencoba melakukan koneksi dengan Gambir yang tampak bingung dengan desakan keinginan membantu yang sangat kuat, namun tak tahu bagaimana caranya. Setelahnya, dengan tanpa beban anak kecil itu mengambil pisau di dapur dan menggorok leher kedua orang tuanya, lalu menggorok lehernya sendiri. Gambir pun shock melihat akhir kisah anak kecil itu yang tragis. Lalu secara tak sengaja Gambir menemukan nama Talida dalam katalog channel. Gambir kemudian melihatnya dan menemukan fakta persekongkolan Rangrang yang dicintainya selama ini, yang tidak pernah disangkanya. Ternyata sang ibu menyuruh Talida untuk berhubungan seks dengan teman-teman Gambir, yakni Rio dan juga Dandung untuk mendapatkan anak dari mereka. Setelah tahu bahwa Talida ternyata tidak ingin punya anak dari Gambir, Talida juga telah merayu Kojimi untuk berakting saat meyakinkan Gambir yang dulu tidak ingin membuat patung perempuan hamil lagi. Mengetahui pengkhianatan mereka membuat timbul amarah dan dendam yang teramat besar dalam diri Gambir. Gambir pun mulai merencanakan pembalasan, dengan dalih mengundang semua orang terdekatnya untuk makan bersama pada malam Natal. Sebelum makan malam dimulai, Gambir menyiapkan anggur serta menuang sesuatu cairan ke dalamnya. Pada saat setelah menuang cairan itu, Talida menghampiri Gambir. Talida yang tidak melihat Gambir menuang sesuatu itu tidak merasa curiga dengan Gambir segera membawa gelas-gelas ke ruang makan. Pada saat makan malam, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi kecuali Gambir, semua orang merasa tidak bisa bergerak sama sekali setelah meminum anggur yang disuguhkan Gambir. Gambir menjelaskan bahwa anggur yang mereka minum sudah dituang racun devilish pit sehingga mereka lumpuh selama 10 menit, tetapi masih bisa melihat dan mendengar. Namanya devilish pit. Racun yang bikin orang paralis selama 10 menit. Kalian nggak akan bisa bergerak. Tapi kalian tetap bisa ngelihat dan mendengar. Memanfaatkan keadaan itu, dengan santai layaknya seorang psikopat, Gambir mulai membuat perhitungan dengan satu persatu orang dalam ruangan itu. Gambir mulai menceritakan kalau dirinya sudah mengetahui apa yang mereka perbuat di belakangnya.
Lalu tanpa pikir panjang Gambir mulai menyayat leher Jimmy, Rio, dan Dandung, yang matanya juga ditusuk dengan gagang gelas yang dipecahkan Gambir. Setelah itu, Gambir menenggelamkan kepala ibunya ke dalam mangkuk besar berisi sup hingga kehabisan napas. Gambir kemudian mengambil pistol dan menodongkan pistolnya kepada Talida yang mulai sadar. Talida memohon agar Gambir tidak membunuhnya dan menyinggung rahasia di balik pintu terlarang. Namun Gambir tak mengacuhkan permohonan Talida, dan langsung menembak kepala Talida. Setelahnya, Gambir menghambur ke arah lukisan kemudian mendobrak masuk pintu terlarang itu. Tanpa disadarinya, latar studio di baliknya telah berganti lorong gelap. Gambir pun melihat seisi ruangan yang ternyata adalah rumah si anak kecil yang dianiaya itu. Ia melihat mayat sang ibu yang wajahnya sama dengan ibu Gambir. Saat itulah Gambir sadar bahwa dunia, Gambir dan Talida, adalah imajinasi belaka. Gambir kembali ke tempatnya yang sebenarnya, sebuah bangsal di rumah sakit jiwa. Anak kecil yang selama ini dilihatnya adalah kepingan dari masa kecil Gambir sebelum ia menggorok lehernya sendiri dulu. Polisi datang ke rumahnya. Gambir yang hidup dalam kesendirian menjadi frustasi dan menjadi orang yang lebih baik di dunia miliknya sendiri, kabur dari dunia realita yang kejam. Hasil pikirannya menjadi pematung adalah berkat jasa seorang wartawati bernama Ranti yang memberikan buku dan majalah sebagai media imajinasi Gambir. Gambir menghadiahi Ranti sebuah posisi dalam imajinasinya, yakni sebagai Talida, demikian juga dengan Dandung, Rio, Ko Jimmy, dan tokoh lain yang ternyata adalah pengurus rumah sakit jiwa tersebut, dan digunakan sebagai tokoh dalam imajinasi Gambir. Di akhir film, Gambir kembali berimajinasi sebagai seorang pastor yang memberi pelayanan di sebuah gereja, dan tengah menerima pengakuan dosa dari seorang laki-laki bernama John Evans. Setelah kredit selesai berjalan, Ranti menelepon temannya di kantor dan pergi dari rumah sakit jiwa yang mengurung Gambir. Nama rumah sakit jiwa itu adalah Herosase, dan cerita pun berakhir. To change your